إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian, para pemirsa, para alumni Daurah Travel rahimakumullah. Allah tabaraka wa ta'ala telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak. Allah tabaraka wa ta'ala di antara nikmatnya adalah diberikannya kita kesempatan untuk menuntut ilmu. Para ulama mengatakan kalau ilmu disebutkan secara tersendiri, maka maksudnya adalah ilmu syar'i. Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kita kesempatan untuk menuntut ilmu syar'i, ilmu yang bersumber dari Al-Quran, yang bersumber dari As-Sunnah, Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan perkataan para sahabat. Itulah ilmu. Maka Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kita kesempatan untuk menuntut ilmu. Tentu ini adalah nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri. Apabila kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Allah menjanjikan akan menambah nikmat kepada kita. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur kepada nikmatku, aku akan tambah nikmatku atas kalian. Akan tetapi apabila kalian kufur, ketahuilah bahwasanya azabku sangatlah pedih. Dan nikmat menuntut ilmu adalah nikmat yang sangat luar biasa. Bagaimana tidak? Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kita kemudahan jalan menuju surga. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dari jalan ilmu, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan memudahkannya jalan menuju surga. Jalan surga dimudahkan bagi orang yang menuntut ilmu, ingin mengangkat kebodohan dari dirinya. Itu adalah menuntut ilmu, tentunya ilmu syar'i. Maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Yang kita tahu para jamaah sekalian, bahwasanya surga Allah tabaraka wa ta'ala itu adalah sesuatu yang sangat mahal. Sesuatu yang tidak pernah terbetik di dalam pikiran. Sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata. Sesuatu yang tidak pernah terdengar oleh telinga. Bagaimana hakikat surga itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis qudsi, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "A'adadtu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku telah menyiapkan bagi hambaku apa yang belum pernah terlintas di benak, apa yang belum pernah terlihat oleh mata,
dan apa yang belum pernah terdengar oleh telinga. Maka ini adalah surga Allah tabaraka wa ta'ala, yang Allah tabaraka wa ta'ala menyiapkan bagi hamba-hamba yang saleh, bagi orang-orang yang berjalan menujunya. Ini adalah surga yang sangat mahal. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis yang menunjukkan bagaimana surga itu adalah sesuatu yang sangat mahal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah." Sesungguhnya barang dagangan Allah tabaraka wa taala sangatlah mahal, dan barang dagangan Allah tabaraka wa taala adalah surga. Maka dengan kita menuntut ilmu, para jamaah sekalian, para alumni Daurah Travel rahimakumullah, Allah tabaraka wa taala akan memudahkan bagi kita surga. Tentu ini adalah kenikmatan yang sangat luar biasa yang harus kita syukuri, yang harus kita resapi baik-baik, sehingga dengan begitu kita mendapatkan faedah ilmu dan kita mendapatkan kemudahan dari Allah untuk menuju surga. Kemudian para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan membahas sebuah kitab, yaitu Al-Arba'in An-Nawawiyah, kitab hadis yang dikumpulkan di dalamnya sekitar 42 hadis oleh penulisnya, yaitu Al-Imam An-Nawawi, yang dikenal dengan An-Nawawi, yang beliau bernama Yahya ibn Syarab Abu Zakaria, lalu dinisbatkan kepada An-Nawawi. Itulah beliau rahimahullahu ta'ala, seorang imam yang sangat luar biasa, seorang imam yang sangat zuhud kehidupannya, seorang imam yang sangat berilmu, seorang imam yang para ulama telah memasukkan beliau ke dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliaulah Al-Imam Yahya bin Syarab Abu Zakaria An-Nawawi, mengumpulkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita dari hadis-hadis yang dibawakan oleh beliau rahimahullahu ta'ala, maka alangkah baiknya kita mengenal, karena hadis ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita harus mengetahui sunnah itu apa. Sunnah itu apa? Maka para ulama memberikan definisi sunnah, di antaranya secara bahasa adalah at-tariqah was-sirah hasanatan kanat au as-sayyi'ah. Sunnah yang dimaksud di sini adalah apa? Yaitu sebuah jalan, sebuah metode, serta perjalanan, baik perjalanan yang bagus ataupun perjalanan yang buruk. Ini secara bahasa. Adapun secara syariat, sunnah yang dimaksud adalah, para ulama mengatakan, apabila ada lafaz sunnah di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau perkataan sahabat, atau perkataan tabi'in, dan mereka memaksudkan hal itu pada sesuatu yang baik, maka maksudnya adalah al-ma'na syar'i al-'am, makna syar'i yang umum, asyamil lil ahkam al-i'tiqadiyah wal amaliyah wajibatan kanat am mandubah am mubahah. Sunnah yaitu makna syar'i yang umum, yang mencakup segala hukum, baik hukumnya yang bersifat i'tiqadiyah, yaitu keyakinan, kemudian perbuatan, baik yang wajib maupun yang sunnah atau yang boleh, yang mubah. Inilah sunnah yang dimaksudkan ketika kita mendapatkan sunnah dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau perkataan sahabat, atau perkataan tabi'in, dan seterusnya. Itulah makna dari as-sunnah. Karena hadis yang kita bahas ini adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagian dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita perlu memperhatikan hal ini,
Karena kita ketika belajar sunnah, kita seolah-olah, atau ketika kita belajar sunnah, kita mengetahui tali keselamatan. Dan ketika kita mengetahui tali keselamatan, maka seolah kita berpegang teguh dengan tali keselamatan. Al-Imam Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala mengatakan, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Harawi di dalam kitabnya Dhammul Kalam. Beliau menyebutkan perkataan Imam Malik. Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala berkata, As-sunnatu safinatu Nuh, man rakibaha naja, wa man takhallafa anha gharik. Sunnah adalah ibarat bahtera Nabi Nuh, kapalnya Nabi Nuh alaihi salam. Barang siapa yang menaiki kapal tersebut, maka ia akan selamat. Dan barang siapa yang tidak menaiki kapal tersebut, seolah ia akan binasa. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwasanya ketika Nabi Nuh alaihi salam membuat sebuah bahtera yang sangat besar, sebuah kapal yang sangat besar, yang Allah perintahkan untuk menaikkan binatang secara berpasang-pasangan. Dan orang-orang mukminlah yang boleh naik ke kapal itu. Dan selain mereka tidak ada yang mau naik, karena akan terjadi sebuah banjir yang sangat besar ketika Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan langit untuk menurunkan hujannya, tanah untuk menaikkan airnya. Maka terjadilah pertemuan dua air yang sangat besar yang tidak bisa terelakkan. Maka terjadilah banjir yang sangat-sangat besar, sampai-sampai anaknya Nabi Nuh alaihi salam tidak ingin naik. Nabi Nuh sudah menasihati, tapi ia tidak ingin, sehingga ia tenggelam ikut bersama orang-orang yang tenggelam. Maka di sini ibarat yang diberikan oleh Imam Malik merupakan ibarat yang sangat tepat, yaitu barang siapa yang naik ke kapal Nabi Nuh seolah ia memilih jalan keselamatan. Maka begitu pula dengan sunnah. Ketika kita berpegang teguh dengan sunnah, maka kita insyaallah ta'ala akan selamat. Maka para jamaah sekalian rahimakumullah, perlunya kita mengetahui sunnah itu. Perlunya kita berpegang teguh dengan sunnah setelah kita tahu sunnah itu apa. Dan salah satu bagian dari sunnah adalah hadis-hadis Nabi SAW yang akan kita bahas. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Daurah Travel rahimakumullah. Setelah kita mengetahui makna sunnah, maka kita akan membahas tentang cuplikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita harus mengetahui sunnah itu biasanya bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita harus mengenal apa saja tuntutan yang harus kita berikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan begitu kita berpegang teguh dengan sunnah di atas ilmu, di atas basirah, di atas keyakinan yang kuat, sehingga dengannya kita mendapatkan pahala yang sangat besar. Tentu hal ini kembali kepada makna dari syahadah anna Muhammadar Rasulullah, yaitu ketika kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka makna dari syahadat yang kedua adalah ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wajtinabu ma naha anhu wa zajar wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Ini dia. Inilah dia konsekuensi dari apa? Dari syahadah anna Muhammadar Rasulullah. Syahadah yang kedua. Salah satu syahadah yang menjadikan kita masuk ke dalam agama Islam. Itulah syahadah anna Muhammadar Rasulullah. Merupakan syahadah yang agung, yang tinggi. Ternyata memiliki makna yang sangat dalam. Kita ulangi, ta'atuhu fima amar, yaitu mentaati Nabi SAW atas segala yang beliau perintahkan. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar, meninggalkan segala yang Nabi SAW larang.
wa alla yu'badallahu illa bima syara', dan tidaklah kita menyembah Allah tabaraka wa taala kecuali dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam syariatkan dan perintahkan. Maka ini yang akan kita bahas sebagai muqaddimah dari pertemuan perdana kita pada pagi hari yang berbahagia ini. Ya, kita meminta kepada Allah tabaraka wa taala kemudahan. Kita meminta kepada Allah tabaraka wa taala keberkahan. Karena orang yang belajar di pagi hari berharap akan mendapatkan keberkahan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa untuk umatnya ketika mereka berada di pagi hari. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada waktu pagi hari mereka. Maka pagi hari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan harapan kita mendapatkan keberkahan yang dijanjikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu keberkahan di sini adalah keberkahan kita mendapatkan ilmu, karena hakikat dari sebuah keberkahan sebagaimana disebutkan oleh para ulama, barokah itu adalah apa? Adalah kasratul khairi wa subutuh. Yang dimaksud dengan keberkahan adalah kebaikan yang sangat banyak dan tetapnya kebaikan tersebut. Inilah keberkahan yang sering kita dengar dengan berkah atau ngalap berkah. Hakikat dari keberkahan adalah tadi yang kita sebutkan, yaitu kebaikan yang sangat banyak dan kebaikan itu tetap ada pada diri kita. Itulah yang disebut dengan keberkahan. Maka kita lanjutkan makna dari ketika atau konsekuensi syahadah anna Muhammad Rasulullah, ta'atuhu fima amar, yaitu mentaati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap perintahnya. Yang dimaksud di sini dari ketaatan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah apa? Inqiyad, al-inqiyadu lahu Shallallahu Alaihi Wasallam bi fi'li ma amar. Itu yang pertama, yaitu tunduk patuh terhadap segala sesuatu yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan. Yang kedua, wajtinabu ma naha anhu wa zajar, meninggalkan segala apa, taat dalam meninggalkan segala apa yang beliau larang sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang ketiga, hal ini tentu ada dalilnya. Allah tabaraka wa taala berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Allah tabaraka wa taala atau apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan, maka datangilah ia. Dan apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam larang, maka berhentilah dari mengerjakannya. Ini yang dimaksud dengan firman Allah Tabaraka wa Taala atau kandungan dari ketaatan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, adapun makna dari tasdiquhu, yaitu membenarkan. Tasdiquhu fima akhbar, membenarkan segala apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kabarkan. Kita harus benarkan. Lalu bagaimana cara kita membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ternyata kata para ulama, pembenaran di sini mencakup beberapa hal. Yang pertama, tasdiqu nubuwatihi. Kita harus membenarkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Tabaraka wa Taala. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Tidaklah Muhammad merupakan bapak dari salah seorang di antara kalian, akan tetapi ia adalah seorang rasul, seorang yang Allah Tabaraka wa Ta'ala utus ke muka bumi, dan sebagai penutup para nabi. Ini adalah dalil yang sangat jelas bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang nabi. Kita harus meyakini, kita harus membenarkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang nabi. Bahwasanya Muhammad ibn Abdullah adalah seorang nabi yang wajib kita benarkan. Yang wajib kita ketahui bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mengutus beliau. Maka dengan kita mentaati beliau,
maka seolah-olah kita mentaati Allah tabaraka wa ta'ala. Itu yang pertama. Kita membenarkan kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang berikutnya, pembenaran ini mencakup yang kedua adalah tasdiquhu fima jaa bihi. Membenarkan segala apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa. Kita harus membenarkan segala yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa. Tentu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa adalah perintah dari Allah tabaraka wa taala. Allah lah yang memberikan syariat ini. Allah lah yang menetapkan syariat Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan begitu kita membenarkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa tersebut, bahwa apa yang beliau bawa adalah datangnya dari Allah tabaraka wa taala. Lalu yang ketiga dari cakupan pembenaran di sini adalah apa? Adalah tasdiquhu wa anna ma jaa bihi huwal haq min indillahi tabaraka wa taala yajibu ta'atuhu. Itu apa? Yaitu membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan segala apa yang beliau bawa itu datangnya dari Allah tabaraka wa taala, tidak dari yang lain, bukan dari orang lain, tapi datangnya hanyalah dari Allah tabaraka wa taala. Segala yang beliau ajarkan kepada umat ini, yaitu kita, orang-orang yang datang setelah beliau, yaitu para sahabat yang pertama. Segala yang beliau ajarkan adalah datangnya dari Allah tabaraka wa taala. Bukan dari apa? Bukan dari perkataan semata beliau. Bukan dari hawa nafsu beliau. Tapi segala yang beliau ajarkan kepada umatnya, kepada para sahabatnya, itu datangnya dari Allah tabaraka wa ta'ala. Dan wajib kita mentaatinya. Lihatlah bagaimana Allah tabaraka wa ta'ala menegaskan hal ini. Di dalam surat An-Najm, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَى. Tidaklah Muhammad berkata dengan hawa nafsu, melainkan Muhammad berkata dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nah, ini menunjukkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa adalah apa? Datangnya dari Allah tabaraka wa taala. Bukan dari perkataan semata beliau, bukan dari hawa nafsu, melainkan wahyu yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian para jamaah daurah travel rahimakumullah, yang semoga Allah tabaraka wa taala merahmati kita semuanya. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam konteks ketika salah seorang sahabat berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku menulis darimu segala sesuatu, apa yang kau ucapkan aku tulis. Kalau tidak salah Abdullah bin Amr bin Al-As. Lalu orang-orang kafir Quraisy mengatakan kepada sahabat ini, "Ataktubu min Muhammadin wa huwa yaqulu 'inda ridha wal ghadab?" Apakah kamu akan tetap menulis segala sesuatu yang datang dari Muhammad, sedangkan Muhammad bisa saja berbicara, bisa saja mengeluarkan sesuatu ketika atau dalam keadaan ridho atau dalam keadaan marah? Lalu beliau pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam melaporkan hal itu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban, "Uktub, teruslah menulis." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadih." Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, itu Allah tabaraka wa taala, "Ma yakhruju min hadza illa al-haq." Lalu beliau sambil menunjuk kepada mulut beliau, "Tidaklah ada yang keluar dari mulutku ini kecuali apa? Kecuali kebenaran," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan apa yang beliau ajarkan kepada kita itu murni datangnya dari Allah tabaraka wa taala. Maka itulah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini insyaallah taala, dan pada pertemuan-pertemuan berikutnya jika Allah tabaraka wa taala memudahkan, yaitu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari perkataan beliau, perbuatan beliau, atau ketetapan yang beliau tetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita harus mengimani
beberapa hal yang berkaitan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya berbicara tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pembicaraan yang sangat panjang dan lama. Tapi di sini kita meringkas beberapa poin saja yang perlu kita ketahui dan kita imani. Di antaranya adalah mengimani bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan risalah Allah Tabaraka wa Taala dan menyempurnakannya. Bahwasanya risalah yang Allah Tabaraka wa Taala bebankan kepada beliau, beliau sudah sampaikan semuanya tanpa ada yang disembunyikan. Sebagaimana firman Allah Tabaraka wa Taala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agamamu dan aku jadikan Islam sebagai agamamu. Aku sempurnakan nikmatku atasmu dan aku jadikan aku ridhai Islam sebagai agamamu. Ayat ini turun ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir-akhir kehidupan beliau, yaitu ketika beliau Hajjatul Wada bersama para sahabat. Lalu ketika beliau wukuf di padang Arafah, ketika berkhutbah, ayat ini turun kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan syariat yang telah beliau emban selama ini sudah disampaikan semuanya kepada umatnya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabatnya, hal ballagtu wa hal addaitu. Lalu Nabi SAW bertanya kepada sahabat, apakah kalau kalian ditanya tentangku, apa yang akan kalian katakan? Para sahabat mengatakan, nashhadu annaka qad ballagta wa addaita wa nasahta. Kami bersaksi bahwasanya engkau telah menyampaikan risalah yang telah Allah bebankan kepada engkau. Dan engkau telah menunaikan seluruh kewajiban yang telah Allah berikan kepadamu. Dan engkau telah menasihati kami. Lalu Nabi SAW sambil menunjuk ke arah langit, menggerak-gerakkan jari beliau, menghadap ke langit, Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Maka jika demikian, ya Allah persaksikanlah, ya Allah persaksikanlah, ya Allah persaksikanlah. Inilah ya persaksian dari para sahabat, bahwasanya Nabi SAW telah menyampaikan seluruh syariat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala bebankan kepada beliau. Itu yang harus kita imani. Yang berikutnya adalah agar kita menerima apa yang Nabi SAW bawa, kita harus mengimani bahwasanya Nabi SAW adalah orang yang maksum. Maksum itu adalah orang yang terpelihara, orang yang terjaga. Tidaklah Nabi SAW jatuh ke dalam sebuah kesalahan, kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala akan langsung menegur beliau dan dibenarkan lalu ditujukan kepada jalan yang benar. Dan keimanan kita terhadap maksumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentu mencakup beberapa hal. Yang pertama adalah maksumnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dalam menyampaikan risalah ini. Kemudian maksumnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dari sifat dusta. Dan maksumnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dari dosa-dosa besar, apalagi syirik. Ini dia beberapa hal yang harus kita imani dari maksumnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Terpeliharanya beliau, terjaganya beliau dari perbuatan-perbuatan yang telah kita sebutkan tadi. Lalu yang ketiga yang wajib kita imani atau ketahui adalah bahwasanya kita wajib mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kita mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita telah menjalankan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan kita untuk mencintai beliau. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang nanti akan kita bahas insyaallah Tabaraka wa Ta'ala, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah sempurna keimanan salah seorang kalian sampai ia menjadikan aku sebagai orang yang paling ia cintai, baik dari
dirinya pribadi, atau dari kedua orang tuanya, atau seluruh manusia. Jadi Nabi SAW haruslah yang paling kita cintai, melebihi cinta kita kepada diri kita, melebihi cinta kita kepada orang tua kita, melebihi cinta kita kepada seluruh manusia. Nabi SAW hanyalah orang nomor satu dari kalangan manusia yang harus kita cintai. Jadi urutannya adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala yang pertama, yang wajib kita cintai, yang paling kita cintai. Kemudian yang kedua adalah Nabi SAW, barulah diri kita, kemudian orang tua kita. Karena Umar radhiyallahu taala anhu pernah berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, anta ahabbun nasi ilai illa min nafsi." Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, engkau adalah orang yang paling aku cintai dari kalangan manusia kecuali diriku. Kata Nabi SAW, "La ya Umar." Tidak wahai Umar. Sampai engkau mencintai diriku melebihi kecintaanmu terhadap dirimu. Lalu Umar memikirkan, terus Umar bertafakur, Umar mengingat lagi apa yang telah dilakukan oleh Nabi SAW. Lalu Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, anta ahabbun nas ilai hatta min nafsi." Engkau adalah orang yang paling aku cintai, bahkan melebihi kecintaanku terhadap diriku. Kata Nabi SAW, "Al-ana ya Umar." Sekarang wahai Umar baru sempurna keimananmu. Baru sempurna imanmu. Lihat, iman kita tidak akan sempurna sampai kita mencintai Nabi SAW melebihi cinta kita terhadap diri kita atau kepada orang lain. Dan apabila kita benar-benar cinta kepada Nabi SAW, tentu kita akan apa? Tentu kita akan mentaati beliau. Tentu kita akan apa? Menjalankan perintah-perintah beliau. Karena para ulama mengatakan, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Sesungguhnya apabila kecintaanmu benar-benar tulus, engkau akan taat kepada orang yang engkau cintai. Karena sejatinya orang yang mencintai pasti akan mentaati orang yang dia cintai. Ini perkataan para ulama. Kemudian para jamaah alumni Daurah Travel rahimakumullahu ta'ala dimanapun berada. Yang keempat dari keimanan dan yang wajib kita ketahui adalah apa? Kita wajib mentaati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita harus berpegang teguh dengan sunnah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang kelima adalah apa? Adalah kita wajib untuk membela beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ta'zir. Kita harus apa? Mendukung dan membela segala apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bawa. Wa tauqirihi, dan kita wajib memuliakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ta'zimihi, dan kita wajib mengagungkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya sesuai dengan apa? Sesuai dengan kadar yang telah Allah Tabaraka wa Ta'ala tetapkan kepada beliau. Sikap kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak boleh berlebihan, tidak boleh kurang. Jadi kita harus berada di tengah. Yang disebut sebagai apa? At-tawassut, yaitu berada di tengah. Bukan orang yang terlalu berlebihan kepada beliau, dan bukan pula orang yang meremehkan hak beliau. Kita harus pertengahan. Apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala jadikan beliau, muliakan beliau, nah itulah kita. Seperti itulah kita apa? Memuliakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ini yang dimaksud dengan konsekuensi syahadah anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Penggalan yang pertama, anna Muhammadan abduhu. Ketika kita mengatakan bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah, maka ini bisa mengeluarkan kita dari apa? Mengeluarkan kita dari sifat gulu terhadap beliau. Karena Nabi SAW adalah siapa? Adalah hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukan sebagai orang lain. Adalah hamba Allah, sama seperti kita. Hamba Allah, tapi apa? Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan beliau hak-hak khusus yang harus kita berikan juga kepada beliau. Kemudian penggalan yang kedua adalah Rasuluh,
yaitu Nabi SAW adalah apa? Rasul Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang ini mengeluarkan kita dari sifat meremehkan apa yang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam miliki. Dari kadar yang telah Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada beliau. Maka para jamaah sekalian rahimakumullah, hendaklah kita menambah keimanan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya dengan mengenal beliau, dengan mengetahui bagaimana beliau, mengetahui sunnah-sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, dan harapan kita dengan kita mempelajari hadis-hadis beliau atau yang dikenal dengan sunnah-sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, ini bisa menambah keimanan kita, bisa menambah keyakinan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita berada di atas jalan keselamatan dan jalan kebenaran. Itulah dia muqaddimah dari pertemuan perdana kita pada pagi hari yang mulia ini. Kemudian para jamaah Daurah Travel rahimakumullah, kita sekarang akan memasuki hadis yang pertama dari Al-Arba'un An-Nawawiyah, yaitu an Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahul Imam al-Muhaddithin Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari wa Abu Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushairi an-Naisaburi fi sahihayhima alladaini huma asahhul kutubil musannafah. Itu hadis yang pertama kita artikan dulu, yaitu dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perbuatan itu tergantung niatnya, dan segala sesuatu atau setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Barang siapa yang berniat hijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya tersebut tercatat sebagai hijrah kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa yang berhijrah karena dunia atau karena seorang wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya tersebut akan dicatat sebagai hijrah yang ia maksudkan. Hadis ini diriwayatkan oleh dua imam muhaddis, yaitu Abu Abdullah ya Muhammad ibn Ismail, yang diringkas dengan Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian imam yang kedua adalah Al-Imam Abul Husain, yaitu Muslim ibnul Hajjaj, yang dikenal dengan Al-Imam Muslim. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala merahmati keduanya. Keduanya adalah seorang imam yang sangat mulia, yang nanti insyaAllah Tabaraka wa Ta'ala akan kita jelaskan yang berkaitan tentang mereka. Itulah dia terjemahan ringkas atau terjemahan bebas dari hadis yang pertama ini. Maka kita akan jelaskan satu persatu apa saja kandungan dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, dalam hadis ini disebutkan an Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab, yaitu Amirul Mu'minin. Amirul Mu'minin adalah laqab, adalah panggilan yang diberikan kepada Umar radhiyallahu taala anhu pertama kali. Amirul Mu'minin yang artinya pemimpin kaum mukminin. Amir yaitu artinya pemimpin, pemimpin kaum mukminin. Karena Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu adalah salah satu dari pemimpin yang empat yang disebut sebagai Khulafa'ur Rasyidun.
para khalifah yang ar-rasyidun, orang yang telah mendapatkan petunjuk, orang yang sudah terarah, orang yang sudah ditetapkan, orang yang sudah bisa dipastikan berada di atas kebenaran. Terlebih Abu Bakar dan Umar. Yang pertama adalah Abu Bakar yang menjadi Khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Umar diberikan julukan sebagai Amirul Mukminin. Yang keduanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wasiatkan, telah berikan wasiat agar berpegang teguh dengan apa? Dengan keduanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, "Iktadu billadaini min ba'di." Ambillah, peganglah atau ambillah contoh dari dua orang yang akan datang setelahku, yaitu apa? Abi Bakrin wa Umar. Abu Bakar dan Umar. Nah, ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita apa? Agar kita berpegang teguh dengan apa yang diajarkan oleh Abu Bakar dan Umar. Beliau bernama Abu Hafs. Beliau bernama Abu Hafs. Kunyah beliau adalah Abu Hafs. Ya, Abu Hafs ini adalah kunyah bagi beliau yang para ulama mengatakan kunyah ini sunnah untuk kita memilikinya meskipun kita belum memiliki anak. Ya, para sahabat rata-rata memiliki kunyah karena mereka mengetahui bahwasanya memiliki kunyah itu adalah sunnah. Istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu taala anha juga memiliki kunyah. Padahal beliau radhiyallahu taala anha tidak memiliki anak. Beliau bernama Ummu Abdillah. Beliau memiliki kunyah Ummu Abdillah. Menunjukkan semangat dari para sahabat untuk memiliki kunyah. Dalil tentang sunnahnya kita memiliki kunyah adalah ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam melewati anak kecil yang sedang sedih karena burung mainannya itu sudah mati. Nabi Shallallahu alaihi wasallam ingin menghibur anak ini. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Ya Aba Umair," masih kecil. Nabi mengatakan, "Ya Aba Umair, wahai Abu Umair, ma fa'alan nugair?" Apa yang dikerjakan atau apa yang dilakukan oleh apa? Burung kecil ini. Ya, Nabi SAW ingin menghiburnya. Diberikan kunyah oleh Nabi SAW, padahal masih kecil. Para ulama mengambil hukum dari hadis ini, yaitu sunnahnya kita menjadikan kunyah. Mengambil kunyah. Kita memiliki kunyah. Meskipun kita masih kecil misalkan, atau meskipun kita tidak memiliki anak, yang penting kita memiliki kunyah. Terlebih kita memiliki anak. Kita menjadikan kunyah kita dengan nama anak kita. Dan seterusnya. Maka di sini Abu Hafs adalah kunyah bagi sahabat yang mulia, yaitu Umar ibn al-Khattab. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu tidak bisa dipungkiri lagi bahwasanya beliau adalah orang yang sangat masyhur, orang yang sangat terkenal, orang yang memiliki kedudukan di dalam agama Islam, yang terkenal dengan sikap tegasnya beliau radhiyallahu taala anhu terhadap kebenaran dan tegasnya beliau terhadap kebatilan. Beliau adalah orang yang tegas, sehingga ketika beliau radhiyallahu taala anhu masuk ke dalam agama Islam, para sahabat merasa apa? Merasa Islam itu mulia, merasa bangga, merasa sekarang sudah saatnya kita menampakkan apa? Agama Islam. Karena sebelum Umar radhiyallahu taala anhu masuk ke dalam agama Islam, para sahabat masih bersembunyi, masih sembunyi-sembunyi dalam ibadah. Tapi ketika terkumpul dua orang yang masuk Islam, yang pertama adalah Hamzah, paman Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yang sangat terkenal kuatnya, sangat terkenal ketegasannya. Lalu disusul oleh siapa? Oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka disitulah para sahabat mulai menampakkan keislaman mereka kepada khalayak ramai. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan sebuah kedudukan, sebuah kemuliaan yang dimiliki oleh sahabat tersebut. Yaitu di sini kita sedang membahas Umar bin Khattab radhiyallahu
taala anhu wa ardahu. Dan beliau menjadi khalifah, menjadi Amirul Mukminin atas pilihan Abu Bakar, radhiyallahu taala anhu sebelum beliau meninggal. Beliau berwasiat bahwasanya apa? Yang menjadi khalifah setelah beliau adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardah. Dan Umar masuk Islam pada tahun ke-6 dari kenabian. Masuk Islam pada tahun ke-6 dari kenabian. Dan Nabi SAW pernah berdoa agar Allah Tabaraka wa Ta'ala memuliakan Islam dengan salah satu Umar yang paling ia cintai. Lalu Nabi SAW bersabda, Allahumma aizal Islam bi ahabbil umaraini ilaik. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu Umar yang paling kau cintai. Ternyata Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan hidayah. Ternyata Allah Tabaraka wa Ta'ala memilih Umar bin Khattab daripada Umar ibn Hisham, yaitu Abu Jahal. Karena kedua-duanya bernama Umar. Allah Tabaraka wa Ta'ala memilih Umar bin Khattab daripada Umar ibn Hisham. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pada akhirnya terbunuh. Terbunuh. Setelah beliau radhiyallahu taala anhu menaklukkan kota-kota yang ada di penjuru negeri. Salah satu yang beliau tinggalkan bagi kaum muslimin adalah beliau pernah menaklukkan Baitul Maqdis, Filistin, ya, Baitul Maqdis, Al-Quds. Beliau menaklukkan sehingga tanah tersebut menjadi apa? Menjadi tanah kaum muslimin pada saat itu. Itu salah satu yang beliau lakukan semasa beliau menjadi khalifah. Tiba-tiba ketika beliau salat subuh, beliau ditikam oleh seorang majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah awalnya tidak boleh masuk ke dalam kota Madinah. Karena kota Madinah adalah kota yang diharamkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksud dengan keharaman di sini adalah kota yang memiliki kehormatan yang khusus dibandingkan dengan kota-kota yang lain atau tanah-tanah yang lain. Ketika Abu Lu'lu'ah memiliki keahlian membuat senjata, maka beliau pun diizinkan untuk masuk ke kota Madinah untuk diambil manfaat, yaitu membuat senjata untuk kaum muslimin. Sehingga ketika Abu Lu'lu'ah memiliki dendam kepada Umar radhiyallahu taala anhu, dia sudah mempersiapkan ya sebuah pisau yang bermata dua untuk dengannya ditikam Umar radhiyallahu taala anhu nanti. Direndam selama kurang lebih 2 bulan. Ya, direndam dengan air racun. Ya, lalu ketika Umar pada saat beliau memimpin salat subuh, beliau ditikam dan beberapa sahabat yang lainnya. Sehingga Umar radhiyallahu taala anha tidak lama akhirnya apa? Akhirnya wafat. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wafat pada tahun ke-23 Hijriyah. Wafat pada tahun 23 Hijriyah setelah beberapa tahun menjadi khalifah yang terbunuh di atas atau pada tangan Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Dan beliau bersyukur bukan orang Islam yang membunuh beliau. Beliau bersyukur yang membunuh beliau adalah seorang anjing, kata beliau. Ya, karena bukan dari agama Islam. Akhirnya sahabat Umar yang mulia selaku perawi hadis ini akhirnya wafat dan meninggal dunia radhiyallahu taala anhu wa ardahu, lalu dimakamkan di samping dua sahabatnya, itu Abu Bakar dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang sebelumnya sebelum beliau meninggal, beliau mengutus anak beliau Abdullah untuk memberikan izin kepada siapa? Meminta izin kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha sampai 2 kali. Lalu ketika beliau yang kedua, Aisyah pun mengizinkan tempat untuk dikuburkannya Umar bersama 2 sahabatnya, yang tadinya kuburan tersebut beliau persiapkan untuk diri beliau, tapi beliau memilih untuk ithar, yaitu mendahulukan Umar yang bukan orang
kerabat beliau, tapi adalah orang yang jauh dari beliau. Akhirnya beliau izinkan dan melihat kepada bagaimana hubungan beliau radhiyallahu taala anhu dengan dua sahabatnya, itu Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Akhirnya beliau dikuburkan di tempat yang sekarang kita kenal dengan di tempat, yaitu ke arah depan dari Masjid An-Nabawi. Maka orang yang para jamaah sekalian sudah mengetahuinya, ketika para jamaah sekalian hendak salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka para jamaah sekalian juga salam kepada dua sahabatnya, itu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma. Iya, masih ada waktu, Mas? Sudah, boleh. Pertanyaan apa gimana? Kan 6.13, sejam setengah apa sejam doang? Sejam ya? Iya, sekarang berarti pertanyaan. Taib. Para jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala dimanapun berada, untuk saat ini kita akan buka sesi tanya jawab. Barangkali para jamaah sekalian ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin menyapa, silahkan. Kita persilahkan kepada para jamaah sekalian. Waktu yang tersisa kami persilahkan. Barakallahu fikum. Ada yang mau nanya? Belum ya? Kalau tidak ada, kita lanjutkan sedikit. Oh iya. Nah, ya, jazakumullah khairan. Ada satu pertanyaan dari salah seorang jamaah. Barakallahu fih. Apa yang dimaksud dengan kunyah? Ya, kita tadi lupa menjelaskan. Kunyah itu adalah nama tambahan yang berada di depan, ya, yang biasanya menggunakan abu. Jadi kita dipanggilnya Abu, misalkan Abu Muhammad, ya, Abu Muhammad. Ya, nama kita aslinya mungkin Ahmad, tapi ketika kita memiliki kunyah, kita menggunakan Abu, nama yang berawalan Abu, yaitu bapaknya si Muhammad, itu artinya. Nah, dengan kita memiliki nama tersebut, insya Allah tabaraka wa ta'ala, kita telah mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya ya kita berusaha meniatkannya. Nah, itulah kunyah, ya, nama tambahan, ya, yang kita apa namanya, jadikan sebelum nama kita. Ketika kita menulis, lalu ketika kita dipanggil oleh orang, ya Aba Fulan misalkan, wahai Abu Fulan, yaitu Abu Muhammad, Abu Ahmad, Abu Ibrahim, kalau perempuan misalkan Abu Sumayyah, Abu yang lainnya, terserah. Abu Siti misalkan, dan yang lainnya, itu namanya kunyah. Dan
kita biasanya saling panggil memanggil menggunakan abu ketika kita ingin menghormati seseorang, ingin menghormati seseorang. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada salah seorang sahabat ketika beliau memiliki kunyah atau memiliki nama panggilan yang dengan anak yang ketiga kalau tidak salah, maka Nabi SAW bertanya kepada siapa anak beliau yang pertama. Lalu sahabat mengatakan namanya adalah ini. Lalu Nabi SAW memerintahkan untuk menggunakan kunyah yaitu dengan anak pertama. Kalau bisa menggunakan kunyah itu dengan anak pertama. Itu dia. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Barakallahu fikum. Kalau belum ada lagi dari Anda ini, tambah Iya. nasihat aja biar kita bisa menguruskan niat untuk hijrah. Nah, jadi nasihat agar kita meluruskan niat, salah satu pertanyaan jazahullahu khaira, yaitu apa? Kiat agar kita memiliki hati yang lurus untuk berhijrah. Yang nanti insya Allah akan kita jelaskan ya, bahwasanya hijrah itu adalah berpindah dari suatu tempat yang tidak bisa kita menampakkan agama Islam. Ini makna yang asli dari hijrah. Ya, kita berada di sebuah tempat atau negeri yang kafirah, yang di sana kita tidak bisa menampakkan apa? Menampakkan agama Islam atau syariat Islam kita. Maka kita dituntut untuk hijrah. Itu yang pertama, makna asli dari hijrah. Kemudian ada juga makna hijrah yaitu ketika seseorang ingin berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Itu hijrah juga, bisa disebut hijrah. Tapi makna asli dari hijrah adalah apa? Berpindah dari sebuah negeri kafir atau negeri yang kita tidak bisa menampakkan syariat Islam kepada negeri yang kita dimudahkan oleh Allah untuk menampakkan syariat Islam tersebut. Nah, ini perlu niat yang lurus. Ya, ketika kita ingin hijrah, maka kita harus memiliki niat yang lurus. Baik itu makna hijrah yang pertama atau makna hijrah yang kedua. Jadi kita hijrah itu setelah mengetahui kebenaran. Ketika kita mengetahuinya, maka kita berlomba-lomba atau berusaha sekuat tenaga dan semampu kita untuk berhijrah. Karena dengan hijrah tersebut, kita akan mendapatkan pahala yang lebih besar karena syariat hijrah ini senantiasa ada sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat, yaitu dengan kita berpindah dari sebuah negeri kafir menuju negeri Islam, itu sampai hari kiamat boleh. Adapun hijrah dari kota Mekah maka tidak dianjurkan. Kenapa? Karena Mekah adalah kota muslim yang awalnya kaum muslimin dulu. Syariat hijrah ini hijrah dari kota Mekah. Awal mula adanya hijrah yaitu ketika kaum muslimin akan berangkat hijrah dari kota Mekah menuju yang pertama kali Habasyah. Ya, barulah nanti turun syariat hijrah. Allah tabaraka wa taala mengizinkan kaum muslimin untuk berhijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah. Itu yang dimaksud dengan hijrah atau asal muasal adanya hijrah. Dan contoh yang diberikan oleh Nabi SAW di sini adalah sebagaimana dikatakan para ulama, ya, ada seorang wanita atau ada seorang laki-laki yang hijrah karena ingin menikah dengan salah seorang wanita yang disebut sebagai Ummu Qais. Maka orang yang hijrah kepada seorang wanita ini, yang ketika ia ingin menikahinya, disebut sebagai muhajir Ummu Qais. Muhajir Ummi Qais. Itu orang yang berhijrah karena menginginkan pernikahan dengan Ummu Qais. Jadi, ya tapi tidak mesti ini sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hadis ini. Tidak. Tapi para ulama menyebutkan pernah ada seorang laki-laki yang meminta untuk menikah dengan Ummu Qais dan Ummu Qais menolak, ya, kecuali laki-laki tersebut berpindah dari tempatnya menuju tempat Ummu Qais tersebut, yaitu perempuan. Ya. Setelah laki-laki ini hijrah, maka hijrahnya orang tersebut disebut sebagai hijrah atau muhajir Ummu Qais. Itu dia tentang hijrah. Ya, hendaklah kita meluruskan niat, hendaklah kita meminta tolong kepada Allah Tabaraka wa taala dan kita terus belajar agar apa?
agar kita membangun apa yang kita beribadah di atasnya di atas ilmu, di atas ilmu. Nah, karena dengan kita belajar paling tidak kita mengangkat kebodohan dari diri kita sebelum kita mengangkat kebodohan dari orang lain. Yang wajib itu adalah kita. Kita yang pertama kali mengetahui apa saja yang Allah Tabaraka wa Ta'ala wajibkan atas kita. Sudah benar belum? Sudah benar belum salat kita? Sudah benar belum cara kita mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini semua harus kita pelajari. Ini adalah pelajaran-pelajaran yang wajib kita ketahui. Ya, dengannya kita menyembah Allah Tabaraka wa Ta'ala di atas ilmu. Dengannya kita menyembah Allah Tabaraka wa Ta'ala di atas basirah, di atas petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Ya, saya rasa demikian para jamaah sekalian. Ya, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kita keikhlasan dalam beribadah dan dalam beramal. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala meluruskan niat kita. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memudahkan urusan kita dan memudahkan urusan para jamaah sekalian dimanapun berada. Semoga Allah memberkahi para jamaah atas apa yang telah Allah berikan kepada para jamaah sekalian. Wassallallahu wasallam ala nabina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika ada yang salah, jika ada yang benar, itu datangnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akan tetapi jika ada yang salah, itu datangnya dari ana pribadi dan dari syaitan. Wallahu bari'um minhu. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala berlepas diri dari kesalahan tersebut. Dan ana bertaubat kepada Allah atas kesalahan tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.